1-2 hari yang lalu saya biasa kontak dengan Parudiana, ya, Parudiana ke ke Bareskrim atau ke Mabes, ada pemeriksaan internal. Nah, yang jelas sudah 3 malam berturut-turut beliau itu ada di Bareskrim. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman. Ini kecelakaan lalu lintas dan tunggal. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan itu sebagai tindak pidana. Tapi kalau kecelakaan, ya sudah jelas terbukti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Netizen Bercerita. Update terbaru kasus Vina Cirebon 2016. Sepertinya mulai ada jalan terang untuk bebasnya 7 terpidana kasus Vina. Kapolri Jenderal Listio Sigit bikin Rudiana panas dingin karena Rudiana kini gak bisa untuk mengelak lagi usai tim khusus dari Kapolri turun tangan langsung memeriksa Rudiana beserta semua penyidik kasus Vina. Kapolri juga akan menguak apakah Vina dan Eki memang benar-benar dibunuh atau hanya kecelakaan tunggal. Pengacara Rudiana mengungkap bahwa Rudiana dan semua penyidik sudah diperiksa selama 3 hari 3 malam. Ini videonya. Pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. 1-2 hari yang lalu saya biasa kontak dengan Parudiana, yang saya tahu ya, Parudiana ke ke Bareskrim atau ke Mabes, itu dalam rangka silaturahmi atau mungkin ada pemeriksaan internal. Pemeriksaan internal, ya, berarti tidak didampingi oleh kuasa hukum ya? Tidak didampingi oleh kuasa hukum. Bahkan di samping saya mengetahui langsung dari Parudiana bahwa dia ke Mabes, saya juga tahunya justru dari media. Oh, bukan dari klien Anda sendiri? Tidak, dari klien saya iya, tapi itu secara lisan. Oke, by phone? By phone, dia bilang, "Bang, izin saya sekarang lagi di Bareskrim bersama dengan teman-teman penyidik di tahun 2016. Oke. Mereka dipanggil semua untuk di pemeriksaan. Ya, saya tidak bilang itu pemeriksaan ya, cuma dia bilang kami lagi di Bareskrim, mohon doanya. Yang jelas saya akan menceritakan seterang-terangnya tanpa ada saya tutupi sedikit pun terhadap persoalan ini." Itu kata beliau. Oke, jadi memang Ibtu Rudiana diperiksa begitu ya, pemeriksaan internal, termasuk juga penyidik pada saat kasus itu berlangsung ya? Ya, yang saya dapat informasinya begitu. Oke, dan itu memang dari Ibtu Rudiana ya? Ya, yang saya dapat informasinya begitu, cuman materi pemeriksaannya apa, apakah diperiksa atau hanya diajak ngobrol atau gimana, saya tidak sampai ke sana. Yang jelas sudah 3 malam berturut-turut beliau itu ada di Bareskrim. Jadi dari pengakuan pengacara Rudiana, memang benar bahwa seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri. Dipastikan juga kalau Ibtu Rudiana juga turut diperiksa. Dan yang diperiksa tidak hanya penyidik, tapi semua saksi juga diperiksa oleh tim khusus, termasuk Liga Akbar yang juga mengaku dipaksa oleh penyidik untuk mengikuti skenario mereka. Semakin ke sini, bukti kalau kasus Vina itu adalah kecelakaan juga diperkuat oleh mantan Kabareskrim Susno Duaji. Pak Susno, ini dari pengalaman Anda puluhan tahun di reserse, kasus Vina, pembunuhan atau kecelakaan? Ya, kalau saya katakan 100% kecelakaan ya. Kecelakaan. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan itu sebagai tindak pidana. Tapi kalau kecelakaan, ya sudah jelas terbukti. Sepeda motornya, dagingnya, kemudian
posisi korban, darah menumpuk di situ gitu. Ya kemudian TKP-nya jelas, TKP di Cirebon Kabupaten, jadi yurisdiksi daripada Polres Cirebon Kabupaten, bukan Polres Kota. Oke. TKP-nya satu, bukan di 2 tempat atau 3 tempat. Nah, kalau pembunuhan ya aneh, mana ada pembunuh menyisakan nyawa dari yang dibunuh, kan si Vina masih hidup kan? Iya. Masa nggak dihabisi? Kemudian ngapain bunuh orang di 3 tempat? Dibunuh di belakang showroom, diperkosa di SMP 11, dibawa lagi ke mana? Jembatan. Dan apa? Jadi kalau laka lantas ya jelas sudah terbukti. Polres Cirebon Kabupaten sudah prosesnya sudah tepat. Nah, tapi kalau ini mau dijadikan pembunuhan, ayo siapa yang bisa membuktikan ini pembunuhan? Sampai kiamat nggak akan terbukti, bukan pembunuhan kok. Jadi kan ayo buktikanlah. Nah, hakim mengadili sesuatu perkara yang dia tidak tahu ini pembunuhan apa kecelakaan. Nah, ini karena kebodohan hakimnya yang bodoh. Hakim tingkat pertamanya yang nggak ngerti apa-apa, hakim tingkat banding nggak ngerti, hakim tingkat kasasi, hakim agung ya. Nah, mudah-mudahan aja pada PK ini ngerti, ini udah jelas lah. Persen tertinggi itu kan 100 ya, nggak ada 1000 ya. Ini kecelakaan lalu lintas dan tunggal. Jadi Susno yakin kalau kasus Vina Cirebon ini murni kecelakaan. Susno juga meyakini kalau pemeriksaan seluruh penyidik kasus Vina oleh tim sus bentukan Kapolri ini akan membuktikan kalau memang proses penyidikan kasus Vina 2016 tidak sesuai prosedur. Dan jika benar bahwa peristiwa kasus Vina itu adalah kecelakaan, maka otomatis 7 terpidana yang masih di dalam penjara akan dibebaskan. Kita lihat video berikut. Ya, memang satu dilaporkan tentang masalah kriminal, laporan palsu, penganiayaan. Yaitu dilaporkan oleh pengacara Pak Jutek CS. Kemudian satu lagi, Polri bukan karena laporan tapi karena inisiatif Polri, dia mengeksaminasi khusus, dia bukan masalah pidananya tapi masalah bagaimana proses itu berjalan di 2016 sampai dengan 2024 ini. Apakah proses yang dilakukan oleh penyidik itu sudah benar sesuai SOP, apakah ada kekerasan dan lain sebagainya di situ. Ini nanti mengarah kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan prosedural, kesalahan-kesalahan lain yang dianggap tidak profesional, ini arahnya kepada kode etik profesi Polri. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Baris-Krim itu arahnya kepada kriminal, yaitu laporan keterangan palsu, termasuk juga kalau ada penganiayaan itu ada pasal sendiri. Tetapi memang dalam pemeriksaannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mungkin saksi yang untuk kasus kode etik ini akan digunakan juga saksi untuk masalah laporan dari Pak Jutek CS. Demikian sebaliknya. Jadi artinya sejajar. Pemeriksaan yang dilakukan untuk examination jalannya pemeriksaan dan penyelidikan 2016 sampai dengan sekarang, dan pemeriksaan kriminal atau laporan polisi terkait dengan keterangan palsu dan penganiayaan itu hampir sama. Ya, jadi menurut kalian apakah kasus ini memang pembunuhan berencana atau memang kasus murni kecelakaan tunggal? Dan apakah 7 terpidana yang masih mendekam di penjara layak atau tidak untuk segera dibebaskan? Silahkan tulis di kolom komentar.